Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh melalui hari-hari yang ada sampai hari ini di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan itu menjadi andalan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita mau katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari semua berikan kemuliaan, pengagungan bagi Tuhan.
Dan kami mau berikan hati kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Kami mau mengasihi. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Oh, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan, bahwa kami mengerti isi hati-Mu, agar hidup kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan dengan segenap hatimu, katakan, hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Dari dalam hati yang
tetapi hati kami Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu, kami ingin mengerti-Mu Tuhan. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, katakan hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Boleh berterima kasih Bapa, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap hidup kami. Amin. Sebenarnya kami mendengarkan firman-Mu Bapa, Haleluya. urapi hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, bisa tertanam dalam hati kami, berbuah lebat. Haleluya Tuhan, terima kasih. Dan kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Saya berikan judul harta kesayangan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai ayat ke-5. Saya bacakan kitab Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai 5. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan pada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Puji Tuhan. Dalam ayat ini
Ini adalah perkataan Tuhan sendiri melalui Musa pada saat bangsa Israel ada di padang gurun di Gunung Sinai. Dan di situ bangsa Israel berkemah dan Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan, dan Tuhan memberitahukan pada Musa untuk memberitahukan kepada umat Israel apa yang akan dikerjakan dan dilakukan pada masa-masa yang datang. Dan di sini Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel adalah harta kesayangan Tuhan. Asalkan bangsa Israel ini dia mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berpegang percaya akan perjanjian Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan bahwa pada waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir, di situ Tuhan telah menyatakan kepada bangsa Israel perhatiannya, penyertaannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Pada saat itu orang Mesir mengalami bermacam-macam tulah atau malapetaka. Ada 10 macam malapetaka yang melanda di tanah Mesir. Melainkan di tempat orang Israel ada di tanah Gosen, tidak satupun mengalami tulah yang jatuh, yang ditimpakan kepada orang Mesir yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, kita lihat sangat senang sekali kalau kita menjadi umat kesayangan Tuhan dari segala bangsa. Dan pada waktu itu bangsa-bangsa jumlahnya masih sedikit. Tidak seperti sekarang ini jumlahnya begitu banyak suku bangsa. Ya, tadi dijelaskan dalam ayat sini bahwa Tuhan sayang pada orang Israel dari antara segala bangsa. Nah, ini malapetaka itu membuat setiap manusia itu menderita. Apalagi ini sekian banyaknya, ada 10 macam. Satu macam saja orang sudah menderita, susah. Apalagi 10 macam, bermacam-macam. Tidak satu macam, tapi bermacam-macam tulah malapetaka menimpa orang Mesir yang ada di negeri Mesir itu. Nah, itu mari sama-sama apa yang dikatakan Tuhan ini menjadi kenyataan bagi kita sekalian, orang yang percaya pada Tuhan, Israel rohani, untuk dapat disayang oleh Tuhan, menjadi milik kesayangan Tuhan. Ya, seperti Tuhan menyayangi kaum Israel pada zaman dulu kala. Dan juga Tuhan dapat menyatakan buat kita sekalian pada zaman sekarang ini. Asalkan tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-5 di sini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Jadi perlu ada kesungguhan hati saat kita mendengarkan firman Tuhan. Pada saat kita mengikuti ibadah di rumah Tuhan, pada saat kita mengikuti ibadah lewat online, biarlah kita sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak disambi, ya. Melainkan kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini. Nah, kenapa kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan? Sebab di dalam Mazmur pasal 33 ayat 9 dikatakan firman Tuhan itu yang menjadikan semuanya. Semua yang ada di dalam dunia ini Tuhan ciptakan lewat firman-Nya. Jadi segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Tuhan ciptakan lewat firman Tuhan. Ya.
Bahkan juga dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, sebagai sulu, sebagai pelita penerang dalam perjalanan kita sekalian. Itu kita akan membutuhkan firman Tuhan dalam depan kita, dalam perjalanan kita yang kita lalui saat sekarang ini, supaya perjalanan kita dapat berjalan dengan lancar, tidak tersesat, tidak jatuh, tidak tersandung. Karena firman Tuhan itu yang ada pada kita sekalian. Setiap orang membutuhkan terang dalam perjalanan hidupnya. Puji Tuhan. Nah, saya akan berikan satu contoh tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39, di sini dikatakan Maria terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi ada satu keluarga, 2 saudara, 3 semuanya dengan Lazarus, tapi perempuannya itu hanya ada 2, Maria dan Marta. Ya, pada saat Tuhan Yesus datang di rumah Maria dan Marta ini, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Beda dengan Marta, mendengar firman Tuhan sambil ya masak, sibuk di dapur, masak-masakan untuk Tuhan Yesus. Tapi Maria tidak. Tapi Maria dia duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, kita mendengar firman Tuhan tidak disambi. Sambil masak, sambil dengar HP, sambil kita mendengarkan perkataan orang, ya, tidak. Mari sama-sama kita fokuskan pikiran hati kita dan kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan dalam ayat 12 Lukas pasal 10, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wah, ini yang terbaik yang diterima oleh Maria daripada Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, membuka kedua telinganya, hatinya dengan perkataan Tuhan itu. Beda dengan Marta. Nah, kita juga demikian, kita ingin mendapatkan hal yang terbaik, bagian terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Itu mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, tidak hanya mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ini tadi dikatakan memegang perjanjian Tuhan. Percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu penuh dengan janji-janji Tuhan. Banyak kali orang lebih percaya dan berita-berita yang ada saat-saat sekarang ini. Percaya dengan perkataan manusia yang diucapkan oleh sesama kita manusia. Tapi mari sama-sama kita percaya, kita memegang janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Dan janji Tuhan itu sangat teruji. Dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 140. Teruji. Apa yang dikatakan, dijanjikan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Tinggal tunggu waktunya, itu pasti terjadi. Itu mari sama-sama kita pegang firman Tuhan, kita percayai firman Tuhan itu, ya, sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Ini saya berikan satu contoh juga tentang orang yang memegang janji Tuhan, ya.
Ditulis dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai 4. Kejadian pasal 26 kita baca ayat 2 sampai ayat ke-4. Saya bacakan demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Jalan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ya. Lalu di sini ayat yang keempat, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat." Ini cerita Ishak, tinggal di satu tempat, dia mengalami kelaparan. Lalu dia mengungsi, dia datang ke negeri Filistin, dan dia tujuannya akan ke Mesir. Ya, pada saat sampai di negeri Filistin di Gerar pada waktu itu, Tuhan berbicara kepada Ishak, "Ishak, kamu tinggal di sini saja, tidak usah kemana-mana." Lalu Tuhan mengatakan, "Aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Ya, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak dan menjadi berkat." Ya, wah, luar biasa janji Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, "Aku akan menepati janjiku kepadamu." Wah, mantap sekali. Kalau Tuhan ngomong itu mantap. Ya, tinggal kita mau percaya tidak dan perkataan Tuhan. Dan pada saat Ishak mendengarkan perkataan Tuhan, janji Tuhan, dan dia akan menepati, maka dia tidak akan kemana-mana. Dia tinggal di negeri itu. Dalam ayat 6 dikatakan demikian, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Wah, luar biasa. Mantap. Ya. Dan adanya janji Tuhan, percaya dengan janji Tuhan, dia tidak mana-mana. Dia nurut apa yang Tuhan katakan. Nah, dan kita lihat saat Ishak ada di negeri Filistin, pada saat itu dia bekerja sebagai petani, cocok tanam, dia menabur benih. Dan dikatakan oleh Alkitab, di situ ayat yang ke-12, 14, Kejadian pasal 26, dikatakan bahwa Ishak mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, ini bukti. Ini bukti nyata janji Tuhan, perkataan Tuhan yang diucapkan. Ya. Sehingga hasilnya dikatakan 100 kali lipat, melebihi ya penduduk negeri Filistin yang berpengalaman, yang lama tinggal di situ. 100 kali lipat, bukan 2 kali lipat. 100 kali lipat. Wah, ini tidak masuk akal. Sekalipun orang itu pengalaman, orang itu punya kepandaian, bercocok tanam, tidak akan hasilnya 100 kali lipat. Paling-paling 2 kali lipat. Ini 100 kali lipat. Ya, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tidak akan berhasil. Sehingga orang Filistin, penduduk setempat, merasa cemburu kepada Ishak, tidak senang. Dan Ishak, sebab dia dikatakan oleh Alkitab, makin hari makin kaya, makin hari makin diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Ya. Dan sehingga akhirnya Ishak, dia tinggalkan tempat itu ke tempat yang lain, ya, tetap di daerah Filistin situ,
dan pindah. Dia menggali sumur. Sumur di padang gurun itu tidak sama sumur yang ada di tempat kita masing-masing. Kalau sumur di padang gurun itu dalam-dalam dan sulit. Dia gali, dia hasil, mengeluarkan air banyak. Sehingga diganggu lagi dan penduduk setempat disuruh pergi pindah. Loh, Ishak tidak takut, tidak khawatir. Dia pegang janji Tuhan. Tuhan mengatakan aku akan sertai dan diberkati Tuhan. Dia pindah lagi, hasil lagi, menggali sumur. Ya, sehingga akhirnya Raja Abimelek datang. Dia kepada Ishak dan dia mengakui, aku melihat engkau disertai, diberkati oleh Tuhan. Sehingga Raja Abimelek mengatakan pada penduduknya, rakyatnya, jangan mengganggu Ishak sekeluarga, dilindungi Ishak oleh Raja Abimelek. Wah, luar biasa. Nah, ini satu bukti, ya, janji Tuhan terjadi bagi Ishak. Sebab Ishak menurut, ya, menurut dan perkataan Tuhan. Dan kita lihat sini, ya, bahwa Ishak adalah salah satu orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Dari jumlah sekian banyak penduduk yang ada di Filistin. Sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, dengan zaman keadaan yang ada sekarang ini tambah sulit, ekonomi tambah susah, ya, banyak orang susah, ya, mencari kerjaan, mencari makan, tapi biar kita pegang janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun juga. Hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita dengar dengan sungguh-sungguh. Kita menaruh perhatian, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Maka kita dapat menikmati janji-janji Tuhan itu bagi kita sekalian. Bukan hanya Ishak saja menikmati janji Tuhan, tapi kita semuanya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, melakukan dua hal ini, mendengar dengan sungguh-sungguh dan percaya dengan janji Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan firman Allah yang sudah kita dengar, dan biarlah ini kita melakukan semuanya agar kita dapat menjadi kesaksian yang hidup dimanapun saja berada dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari sama-sama kita akan tutup mata berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah dengar bersama-sama, bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Ajari kami melakukannya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, agar janji-janji-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami semuanya ini. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah ikut bersama-sama ibadah online, berkati dalam rumah tangganya, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati kehidupan rohaninya, pelayanannya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami sudah berdoa, dan kami balaskan doa kami satu nama dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.